baiknya jika kita awali dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab karena kebaikannya kita bisa dikumpulkan pada hari yang berbahagia ini. Tak lupa marilah kita selalu memanjatkan sholawat kepada kekasih Allah, orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan terus istiqomah menjalani sunnah-sunnah. Materi kultum kali ini berjudul Qada dan Qadar. Setiap orang pasti memiliki keinginan dan harapan yang besar. Namun, yang harus diyakini dan dipahami oleh setiap muslim adalah bahwa setiap kejadian berada sepenuhnya dalam genggamannya, yaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya hanya mampu untuk berusaha dan berikhtiar, serta mengiringi setiap ikhtiar kita dengan doa dan tawakal. Maka dari itu, tidaklah sempurna keimanan seorang muslim jika tidak beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah dan Rasul-Nya menegaskan bahwa salah satu rukun iman adalah percaya kepada takdir Allah, yaitu qada dan qadar. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan peristiwa alam tidak bisa diotak-atik oleh manusia. Misalnya, bagaimana peredaran cakrawala, bulan yang berputar mengelilingi bumi, dan bumi mengelilingi matahari. Ketentuan rizki, jodoh, dan maut, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan semua itu. Nasib manusia ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hamba-hambanya untuk berjuang dan bekerja keras. Dan Allah yang menentukan hasilnya. Disinilah kita perlu memiliki sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tidak terjebak dalam sikap frustasi dan penyesalan manakala ia mengalami kegagalan dalam usaha dan ikhtiarnya. Adapun pengertian qada menurut bahasa bermakna hukum, artinya menghukumi. Adapun qadar adalah takdir. Sedangkan qada dan qadar menurut istilah adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Dia tentukan untuk alam semesta ini, dan Dia menjalankannya sesuai dengan konsekuensi hukumnya dari sunnah-sunnah yang Dia kaitkan antara akibat dan sebab-sebabnya. Semenjak menghendakinya sampai selama-lamanya, maka setiap apa yang terjadi di alam ini adalah berdasarkan takdir yang mendahuluinya. Qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, yaitu zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga biasa disebut dengan istilah takdir. Hubungan antara qada dan qadar yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu kesatuan, karena qada diartikan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Perbedaan qada dan qadar berdasarkan contoh yang ada di dalam kehidupan seorang muslim. Apabila seseorang menginginkan suatu rezeki yang melimpah atau banyak dan berkah, maka seorang harus berusaha secara sungguh-sungguh dengan diiringi berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dilakukan supaya bisa mengubah nasib seseorang, sehingga seseorang dapat memperoleh keinginan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara itu, contoh dari qadar adalah ajal seseorang. Seseorang tidak akan pernah tahu kapan dan di mana dirinya akan meninggal dunia, sebab itu merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tidak bisa diubahnya. Hal itu dikarenakan semua telah ditulis di Lauhul Mahfuz, yang mana tak ada seseorang pun yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya.
Setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Meskipun ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kita sebagai manusia harus berpangku tangan dan bermalas-malasan menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar, karena sebuah keberhasilan tidak akan pernah tercapai tanpa adanya usaha dan kerja keras. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang qada dan qadar, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa takdir sudah Allah tentukan sebelum alam diciptakan. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Jadi, qada dan qadar Allah memang benar adanya. Hal tersebut disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Karena itu, terkait dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengimani bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, baik perkara besar maupun kecil, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Semua itu atas hak propagatif Allah Azza wa Jalla. Jadi, tidaklah seorang hamba yang mengaku beriman menganggap setiap perbuatannya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada usaha dan kehendak dari dirinya. Juga tidaklah dia menganggap dirinya yang paling kuasa untuk berkehendak tanpa sepengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga ini menjadi renungan untuk kita semua dalam berbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.